Padahal saya masih mau nyanyi. Ke gitar lagi nyanyinya. Shadow. Mazmur 12. Mazmur pasal 12. Kita membaca ayat yang ke-7. Baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Jangan terlalu cepat kalau baca Alkitab. 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat ini berkata janji Tuhan. Dalam bahasa Inggris, perkataan-perkataan Tuhan. Words of the Lord. Perkataan-perkataan Tuhan seperti perak yang sudah teruji. Ya. Terujinya itu sampai 7 kali. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Jadi sudah dimurnikan, dilebur lagi, dimurnikan, dilebur lagi. Sampai dari perak yang berwarna agak kehitam-hitaman menjadi perak yang putih, yang betul-betul murni. Yang saya tahu itu perak yang kualitasnya 925 itu sudah dijadikan hiasan. Tetapi yang murni itu dia harus dicampur dulu baru bisa jadi cincin, bisa jadi perhiasan orang-orang. Nah, pernah di dalam sejarah manusia, perak itu lebih mahal dari emas. Kita lihat satu ayat dalam Yosua pasal 6. Yosua pasal 6. Ya. Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-19. Bunyinya begini. 2, 3. Segala emas, belum dapat. Sudah dapat. Yosua itu buku ke-6 dari depan. Buku ke-7 kali. 2, 3. Segala emas dan perak. Stop. Dalam bahasa Inggris, but all the silver. Perak dulu. And gold. Jadi perak pernah lebih mahal dari emas. Segala emas dan perak, bahasa Inggris, segala perak dan emas, serta barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Kembali lagi kepada Mazmur 12, betapa kita mengerti sekarang bahwa perak itu sangat dikenal dari zaman dahulu, ya, dikenal dari zaman Abraham. Pada zaman Abraham sudah dikenal itu mengenai perak itu, ya, dipakai untuk jual beli, dipakai untuk persembahan dan sebagainya. Kita mau lihat beberapa ayat dari kitab Ezra pasal 1. Ezra, ya. Ezra pasal 1. Sudah dapat? Ayatnya yang ke-4 bunyinya begini. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan apa, saudara? Perak dan emas. Lalu teruskan oleh saudara.
Ya, sekarang saudara sama-sama kita baca ayat 6. 2, 3. Bayangkan jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah harus disokong oleh orang yang kuat, oleh orang yang punya, oleh orang yang kaya. Yang pertama dengan perak. Yang pertama dengan perak, baru dengan emas. Sebab dalam bahasa Inggris selalu perak itu disebutkan lebih dahulu. Ya. With silver and gold. With silver and gold. Puji Tuhan. Nah, setelah dibentuk, kita baca ayat 9 dan 10. Inilah daftarnya 30 bokor emas. Saya mau tanya, berapa bokor emas, saudara? 30. Sekarang kita lihat perak berapa? 1000 bokor perak. 29 pisau. Ayat 10. Coba matikan handphonenya ya. 30 piala emas. Berapa piala perak? 410 piala perak. 1000 buah barang-barang lain. Ayat 11. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Jadi saudara, kita belajar satu hal, bahwa perak dalam bayangan Alkitab lambang penebusan. Jadi orang tuh nggak boleh, biarpun dia dijajah, ya sekarang mau pulang lagi ke Israel nggak boleh dipulangin begitu saja, mesti dibekelin dengan uang yang cukup. Ya. Nah, saya mau bicara tentang hamba Tuhan. Sebentar aja, kita kembali kepada Mazmur. Sekarang nih hamba Tuhan, saya punya beban sama dengan ketua umum Majelis Pusat. Beban kita adalah karakter dari hamba-hamba Tuhan, karakter dari pendeta-pendeta yang terbaca di Facebook. Bahasanya seperti bahasa preman. Bahasanya seperti bukan orang Kristen. Mau jadi pendeta lagi. Ngomongnya, fitnahnya, ngomongnya, ya, kata-katanya. Saya diomongin macam-macam. Tapi kalau ada pendeta ngomong sama saya begini, Om, nama Om dijelek-jelekin sama si Anu di Facebook. Reaksi saya, terima kasih Tuhan. Tuhan lagi memurnikan saya. Sebab Tuhan bilang 7 kali, aku murnikan seperti perak. Ada lagi yang jelek-jelekin saya. Ya, udah jelek-jelekin saya, minta bantuan lagi. Minta bantuan bangun gereja. Nggak milih saya. Ngomongnya sih milih saya, tapi nggak milih saya. Memang saya juga nggak bantu karena dia milih apa nggak milih, terserah dia. Tapi waktu ngasihnya itu saya ikhlas. Walaupun saya tahu orang ini bahasa Ibraninya bedegong. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau lagi apa? Memurnikan saya. Terima kasih Tuhan, saya mau jadi seperti perak yang murni. 7 kali loh. Sekarang nih pengerja sekarang. Ini pengerja sekarang. Sudah lain dengan 25 tahun lalu. Ya. Tahun ini sekolah Alkitab kita 25 tahun. Nanti kita rayakan 25 tahun, tahun depan. Persis 25 tahun. Saksofon saya juga 25 tahun. Jadi dia juga ikut ulang tahun nanti tahun depan. 25 tahun. Persis. Ya. 25 tahun. Yang besar itu. Tadi saya masih mau nyanyi. Tapi yang lain-lain ini sudah. Dia mau memurnikan perutnya.
sekarang nih. Nggak bisa dipercaya. Ya. Lagi mau masuk sekolah Alkitab, oh hidupku engkau punya, ku serahkan, aku berserah, aku bawa keluar air mata. Pada Yesus sama sekali, aku bersorak nangis, berlutut serahkan. Hamba-hamba Tuhan datang tumpang tangan. Saya satu-satunya pendeta yang tumpang tangan nggak nangis, nggak pakai nangis, nggak. Belum tentu nih ngomongnya berserah-berserah. Benar aja. 3 bulan praktek, pulang. 6 bulan praktek, bobogohan, pulang. Pacaran, pulang. Mau buat apa? Maksa mau ingin pulang. Ya, belum waktunya pulang. Sebab saya rasa dia belum jadi. Belum matang. Masih harus 7 kali. Masih dimurnikan lagi. Oh, tidak bisa. 1 kali maju tak gentar. 1 kali pulang, tetap pulang. Ada yang pulang, maksa pulang. Udah pulang, 1 bulan kemudian balik lagi. Begitu lihat saya, Om, selamat pagi Om. Oh, selamat pagi. Mau apa? Mau ketemu Om? Pulang. Ya, suruh pulang lagi. Nah, hatinya di sana. Hatinya di pulang itu. Nah saudara, bayangkan saya menghadapi di Jawa Barat ini hamba-hamba Tuhan, dalam tanda kutip pendeta, yang baik itu banyak. Tapi di antaranya ada yang bedegong itu tadi. Sehnya itu tekaupan. Ya, tekaupan. Nah, itu ada. Kalau dia bilang udah mau pulang, tidak bisa lagi dirubah. Saya mau pulang. Jadi bukan kehendakmu Tuhan yang jadi, kehendakku yang jadi. Ya Yesus, aku mau jadi hamba-Mu. Apapun yang engkau suruh, aku tidak mau lakukan. Pokoknya apa yang aku mau, engkau harus nurut. Itu hamba Tuhan sekarang, saudara. Itu pengerja sekarang. Lain zaman dulu. Ada satu siswa, 6 tahun praktek di rumah saya. 6 tahun. Sampai disindir sama teman-temannya. Kamu punya jemaat itu burung ya. Berapa kandang kamu punya jemaat? Berapa ekor burung? Diolok, dihina. Satu pengerja perempuan. 6 tahun. Ini ada pengerja perempuan, saya sudah ajak dia ke Singapura, sudah lihat. Tapi kalau sudah itu tuh saudara, kalau sudah kita bebogohan. Kalau udah buka kabogoh, saudara, aduh. Banyak anjing hilang. Banyak anjing hilang. Karena tergoda oleh anjing betina. Anjing betina hilang karena ini yang ketawa-ketawa ini kayaknya kesindir nih. Ini yang anjing betina lari tidak tinggalkan tempat karena tergoda. Jadi saya bilang ya sama anggota MD yang baru saya pilih, jangan kamu kira saya nggak tahu kelakuan kamu ya. Jangan bapak-bapak kira saya tidak tahu siapa yang Anda pilih. You ngomong sama saya A, sebetulnya hatimu tuh B. You ngomong sama saya B, sebetulnya hatimu A. Diem, nggak ada yang jawab. Jangan kamu anggap saya orang bodoh. Kalau bodoh nggak pegang tungket di atas gunung. Jadi kita lihat sekarang ini perak ini adalah caranya Tuhan memurnikan gereja seperti orang memurnikan perak. Haleluya. Ya, seperti orang ahli kamasan, ahli perak sedang memurnikan perak, ya, sama begitu juga Tuhan memurnikan umatnya. Coba kita lihat Amsal 25.